Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham kecil naik 3 kali lipat. Harga hanya Rp300 per lembar, bagi dividen 3 kali dengan yield lebih dari 5%. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Di video ini, Mimin mau bahas saham yang bergerak di bidang logistik. Harga sahamnya hanya Rp300 per lembar, tapi dividen yang ditawarkan bisa di atas 5%. Selain itu, harga saham perusahaan ini terus naik setiap tahun, bahkan selama 5 tahun ini sudah naik 300% atau 3 kali lipat. Perusahaan ini juga hanya punya utang yang rendah, di mana DIR-nya hanya 12% saja. Penasaran dengan kinerja keuangan terbarunya? Mari simak video ini. Sekarang, saya mau bahas laporan keuangan triwulan 3 2021 saham ini. Berhubung laporan keuangan terbarunya sudah terbit, mari kita lihat perkembangan kinerjanya. Oh ya, di akhir video, saya akan memberikan kesimpulan dari analisa yang dilakukan. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Namun seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. Nilai punya aset 561 miliar di tahun 2021. Sedangkan di tahun 2020, asetnya berjumlah 568 miliar. Artinya, aset perusahaan turun 7 miliar atau 1,23% dalam 1 tahun ini. Sekarang mari kita analisa lebih jauh. Dari total aset 561 miliar, perusahaan punya aset tetap sebanyak 393 miliar. Artinya, 70,05% aset perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 28 miliar atau 6,65%. Selain aset tetap, ada juga kas dan setara kas. Dari total aset 561 miliar, perusahaan punya kas dan setara kas sebanyak 98 miliar. Artinya, 17,47% aset perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 25 miliar atau 34,25%. Kedua, liabilitas. Nelly punya liabilitas 63 miliar sampai triwulan 3 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 69 miliar. Artinya, hutang perusahaan turun 6 miliar atau 8,70% dalam 1 tahun ini. Nah, dari total liabilitas 63 miliar, perusahaan punya utang bank jangka panjang sebanyak 31 miliar. Artinya, 49,21% total hutang perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 8 miliar atau 20,51%. Selain utang bank jangka panjang, ada juga bagian lancar atas utang bank. Dari total liabilitas 63 miliar, perusahaan punya bagian lancar atas utang bank sebanyak 11 miliar. Artinya, 17,46% total hutang perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 1 miliar atau 8,33%. Ketiga, ekuitas. Nelly punya ekuitas 497,85 miliar sampai triwulan 3 2021. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 498,22 miliar, berarti ekuitas perusahaan turun 0,37 miliar atau 0,07%. Nah, dari total ekuitas 497,85 miliar, perusahaan punya saldo laba sebanyak 237,98 miliar. Artinya, 47,80% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 0,27 miliar atau 0,11%. Keempat, pendapatan. Nelly punya pendapatan 143 miliar sampai triwulan 3 2021. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 166 miliar. Berarti pendapatan perusahaan turun 23 miliar atau 13,86% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. Nelly punya biaya pokok penjualan sebanyak 95 miliar. Sedangkan di tahun 2020, biayanya berjumlah 114 miliar. Berarti biaya pokok turun 19 miliar atau 16,67% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. Nelly mampu menghasilkan laba sebanyak 34,98 miliar. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 29,37 miliar, berarti laba perusahaan naik 5,61 miliar atau 19,10% dalam 1 tahun terakhir.
Ketujuh, rasio keuangan. Nelly punya ROE 9,37% dengan NPM 24,35%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 12,74%. Perusahaan punya rasio keuangan yang bisa dikatakan baik, di mana ROE dan NPM berada di atas rata-rata. Selain itu, DER saham ini hanya 12% saja, yang menjelaskan bahwa komposisi utangnya sangat rendah dibandingkan ekuitasnya. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 19,04 kali dan PBV 1,78 kali. Rasio keuangan Nelly memang sudah tanggung, di mana tidak lagi bisa dikatakan murah. Padahal laba perusahaan naik hampir 20% di triwulan ini. Artinya seharusnya PER perusahaan akan lebih tinggi dibandingkan 19 kali. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Total aset berkurang karena ada penurunan aset tetap. 2. Liabilitas menurun karena utang bank jangka panjang yang berkurang. Ketiga, penurunan ekuitas berasal dari saldo laba. Keempat, pendapatan turun tapi laba bisa naik 5,6 miliar. Hal itu karena ada peningkatan penghasilan lain-lain di periode ini, yang artinya ada pendapatan ekstra yang membuat labanya naik. Kelima, rasio keuangan Nelly bisa dikatakan baik. Keenam, valuasi sudah tidak rendah, bahkan cenderung berada di atas rata-rata. Demikian analisa singkat saham Nelly berdasarkan laporan keuangan triwulan 3 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Thank you.